Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan soal seleksi Olimpiade Biologi tingkat kabupaten tahun 2018. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 13 dan 14. Jadi silakan adik-adik simak ya. Nah, di soal nomor 13 ini adalah soal tentang tumbuhan. Nah, di sini tentang tumbuhan ya. Jadi, suatu tanaman yang memiliki batang berupa umbi lapis atau bulbus. Jadi, ini contohnya misalnya bawang merah ya. Diamati pertumbuhannya dari tahap kecambah hingga dewasa sebagai berikut. Kita lihat ya satu-satu pilihannya. Bagian A, tentukanlah apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Bagian A, akar kontraktil menarik umbi lapis ke bawah hingga mencapai lokasi yang menguntungkan bagi tumbuhan. Nah, di sini ada istilah akar kontraktil ya. Jadi akar kontraktil ini adalah akar pada tumbuhan berumbi yang bisa berkontraksi ya. Jadi artinya dia bisa memendek seperti halnya yang ada pada Manihot utilissima atau ubi kayu. Nah, akar kontraktil ini biasanya dia akan mengerut ya, seperti dia akan mengerut ya, seperti terutama pada bagian korteks, dan mengakibatkan akar ini bisa memendek. Jadi akar itu bisa memendek sekitar sampai 30-40%. Nah, di sini jadi pernyataannya ini betul. Kenapa betul? Karena dengan adanya akar kontraktil ini akan sangat membantu tumbuhan ya, karena akarnya akan ditarik lebih dalam ke bagian bawah tanah sehingga dia mencapai lokasi yang bisa menguntungkan bagi pertumbuhan ya. Nah, seperti itu. Nah, kontraksi pada akar ini tampak sebagai kerutan pada epidermis dan dia akan menyebar dari pangkal menuju ke ujung akar. Nah, akar kontraktil ini dapat ditemukan baik itu pada tumbuhan monokotil maupun pada tumbuhan dikotil. Oke, selanjutnya bagian B. Akar kontraktil dapat berperan dalam pemancaran atau dispersif organ reproduksi vegetatif tumbuhan. Ini pernyataannya betul. Nah, kenapa betul? Di sini akar kontraktil ini dia biasanya tumbuh dari kormus atau umbi lapis suatu tumbuhan. Nah, pergerakan pada akar kontraktil ini juga dia dapat membantu penyebaran dan reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Jadi bukan hanya sekedar mencari tempat yang aman ya, atau tempat yang lebih baik, tapi dia juga bisa membantu reproduksi secara vegetatif. Ya, contohnya tadi umbi lapis ya, vegetatif. Bagian C, akar kontraktil hanya ditemukan pada tanaman monokotil. Ini salah. Kenapa? Karena akar kontraktil itu ada pada tanaman monokotil dan juga ada pada tanaman dikotil. Contohnya juga pada herba ya, herba dikotil. Herba itu artinya tanaman yang mempunyai batang yang basah. Dia itu juga memiliki akar kontraktil, jadi bukan cuma pada tanaman monokotil saja. Jadi pernyataannya salah. Bagian D, cahaya merah dan merah jauh memicu kontraksi akar lebih kuat daripada cahaya hijau. Nah, ini pernyataannya salah. Kenapa salah? Di sini adik-adik bisa perhatikan gambar ya, grafik ini. Di sini kelihatan berdasarkan grafik cahaya biru itu di sini tandanya adalah yang melingkar ini ya. Kemudian yang segi 4 ini adalah cahaya merah. Kemudian yang bundar ini adalah yang segi 4 tanpa warna putih, itu adalah cahaya hijau. Nah, berdasarkan grafik ini, cahaya biru itu memicu kontraksi akar yang lebih kuat dibandingkan dengan cahaya lainnya. Karena di sini dia kelihatan ya, di sini dia yang paling tinggi grafiknya. Jadi makanya di sini pernyataannya salah.
Nah, jenis cahaya lainnya itu memiliki kemampuan relatif yang sama dalam merangsang akar kontraktil. Jadi pernyataannya salah. Oke, selanjutnya bagian nomor 14. Nah, di sini nomor 14 ini masih mengenai tumbuhan ya. Ini tentang akar ya. Jadi akar lateral. Jadi di sini ada gambar mengenai proses perkembangan sel ya pada akar. Akar lateral berkembang dari akar utama yang berdampak langsung terhadap volume sumber daya tanah yang tersedia bagi tanaman dan memperluas area eksploitasi yang tumpang tindih. Nah, kita lihat langsung ya pernyataannya. Tentukanlah apakah pernyataan ini berikut ini benar atau salah. Bagian A. Auksin atau IAA menginduksi diferensiasi protoksilem yang ditandai dengan penebalan dinding sekunder. Nah, auksin ini adalah hormon pertumbuhan ya. Jadi hormon ini diproduksi di ujung akar ataupun di ujung batang. Jadi dia ini merangsang pembelahan sel. Nah, di sini kita lihat apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, di sini bagian A ya. Kita perhatikan gambar ini pernyataannya betul. Kenapa betul? Nah, di gambar ini jalur bagian atas ini ya, yang bagian atas ini adalah pembuluh protoksilem yang sedang berkembang, atau di sini istilahnya adalah DPV. Ya, DPV itu artinya pembuluh protoksilem yang sedang berkembang. Ini bisa dilihat ya, ditandai dengan adanya penebalan sekunder di bagian ini. Ya, jadi ada penebalan sekunder pada dindingnya. Nah, di sini ya berdasarkan model yang ada pada gambar ini ya, jadi berdasarkan model yang ada pada gambar, aliran auksin itu membentuk gradien dari arah kanan, dari sini menuju ke sini, dari arah kanan ke kiri. Jadi artinya apa? Ini adalah pangkal, ini bagian pangkal, yang ini adalah bagian ujung akar. Ya, jadi dari arah kanan ke kiri. Nah, ini bisa dilihat ya dari tanda panah yang semakin mengecil. Jadi di sini membesar, ini semakin mengecil ke arah kiri. Nah, korelasi ini mengindikasikan bahwa diferensiasi protoksilem itu diinduksi atau dirangsang dengan adanya IAA atau auksin. Jadi pernyataannya betul. Nah, sekarang bagian B. Sitokinin dapat menghambat inisiasi akar lateral di dekat ujung akar. Nah, di sini ada lagi istilah sitokinin. Sitokinin ini juga adalah hormon pertumbuhan ya, hormon yang diproduksi oleh tumbuhan yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel. Nah, ini pernyataannya betul ya. Nah, sitokinin yang berasal dari ujung akar ini bisa menghambat inisiasi akar lateral di dekat ujung akar, karena berdasarkan arah aliran yang ada pada gambar di sini ya, dari kanan ke kiri, konsentrasi sitokinin pada ujung akar itu akan lebih tinggi. Jadi ini pangkal akar, yang ini ujung akar, ini konsentrasi sitokinin. Jika ini adalah sitokinin, dia akan lebih tinggi pada ujung akar dibandingkan pada pangkal akar. Ini diketahui dengan adanya zona diferensiasi saat perkembangan akar baru ditemukan pada arah pangkal akar. Jadi dia ditemukan pada arah pangkal, bukan pada arah ujung akar. Jadi pernyataannya betul. Nah, selanjutnya bagian C. Etilen yang dihasilkan di protoksilem yang sedang berkembang itu dapat menentukan tempat terjadinya inisiasi akar lateral. Jadi akar lateral itu maksudnya akar samping ya. Jadi akar samping. Nah, di sini pernyataannya juga betul. Nah, DPV atau pembuluh protoksilem yang sedang berkembang itu dia dapat memproduksi sejumlah kecil etilen ya. Etilen ini adalah hormon pertumbuhan juga ya. Jadi dia ini hormon pertumbuhan yang berupa gas. Di mana dia di sini setelah dia memproduksi etilen ini dia akan berdifusi secara sentrifugal. Jadi sekali lagi dia berdifusi karena dia ini berupa gas. Dia akan berdifusi secara sentrifugal ya. Jadi dia adalah hormon pertumbuhan yang dalam bentuk gas. Nah, sekedar informasi juga, etilen ini pada tumbuhan itu dia salah satu fungsinya itu adalah membantu proses pematangan buah. Jadi kalau misalnya ada buah yang matang, itu proses pematangannya dibantu oleh gas etilen.
Nah, gas etilen ini biasanya hanya dihasilkan oleh buah-buahan yang sudah matang. Nah, seperti itu ya. Nah, pada perisikl, peningkatan konsentrasi etilen ini akan menahan aliran IAA. Jadi dia akan menahan aliran auksin. Nah, konsentrasi IAA ini akan meningkat secara konsentrasi IAA ini akan meningkat secara lokal sehingga dia bisa memicu pembelahan sel perisikl dan pembentukan akar lateral. Jadi bisa diperhatikan di sini ya. Terjadi proses pembentukan akar lateral, jadi terjadi inisiasi akar lateral pada bagian perisikl. Jadi yang terakhir ini adalah perisikl. Nah, dengan demikian produksi etilen pada DVV atau pada pembuluh protoksilem yang sedang berkembang itu dapat menentukan tempat terjadinya inisiasi akar lateral. Ya, jadi bisa diperhatikan di sini ini adalah inisiasi akar lateral. Jadi terjadi proses perkembangan. Oke, yang terakhir ya bagian D. Inisiasi akar lateral dimulai dari pangkal akar ke ujung akar. Nah, ini pernyataannya betul. Jadi inisiasi akar lateral itu dimulai dari pangkal ke ujung. Jadi ini tadi pangkal ya. Jadi ingat lagi pembahasan di bagian C. Dari pertumbuhannya itu dari kanan ke kiri. Jadi ini adalah bagian pangkal akar, ini adalah ujung akar. Nah, di sini terjadi pertumbuhan inisiasi akar lateral. Artinya pertumbuhan akar lateral itu terjadi dari pangkal, dia menuju ke ujung akar. Nah, di sini ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Inisiasi akar lateral itu dimulai dari pangkal, jadi dimulai dari bagian ini ke ujung akar, ke bagian sini. Karena sitokinin pada bagian ujung akar itu akan lebih tinggi dibandingkan pada pangkal akar. Jadi kadar sitokinin di bagian ujung akar lebih tinggi daripada yang ada pada pangkal akar ya. Jadi pernyataannya betul. Oke, semoga adik-adik paham dengan penjelasan nomor 13 dan 14 ini. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan nomor yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.